sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi dalam renungan harian kita. Mari Bapak Ibu kita memuji Tuhan, kita katakan arti kehadiran-Mu. Jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Amin. Mari Bapak Ibu kita membuka Alkitab kita dari kitab 1 Tawarikh pasal 3 sampai dengan pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-43. Namun kita akan membaca di pasal 3 saja ayat 1 sampai dengan yang ke-10. Demikianlah firman Tuhan dengan perikop keturunan Daud. Inilah anak-anak Daud yang lahir bagi dia di Hebron. Anak sulung ialah Amnon dari Ahinoam perempuan Israel. Anak yang kedua ialah Daniel dari Abigail perempuan Karmel. Anak yang ketiga ialah Absalom anak Maaka, yakni anak perempuan Talmai Raja Gesur. Anak yang keempat ialah Adonia anak Hagit. Anak yang kelima ialah Sepaca dari Abital. Anak yang keenam ialah Yitream dari Ekla istrinya itu. 6 orang lahir bagi dia di Hebron, di mana ia memerintah 7 tahun 6 bulan lamanya, dan 33 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Inilah yang lahir bagi dia di Yerusalem: Simea, Sobab, Nathan dan Salomo, 4 orang dari Bat-Syua binti Amiel. Lalu Yibhar, Elisama, Elifelet, Noga, Nepek, Yafia, Elisama, Eliada dan Elifelet, 9 orang. Semuanya itu anak-anak Daud, belum terhitung anak-anak dari gundik-gundik. Tamar ialah saudara perempuan mereka. Keturunan Salomo ialah Rehabeam, anak orang ini ialah Abia, anak orang ini ialah Asa, anak orang ini ialah Yosafat. Amin. Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita kembali merenungkan firman Tuhan, dan saya berikan tema bagi kita semua, yaitu rencana Allah indah. Rencana Allah indah. Sekali lagi Bapak Ibu yang terkasih, rencana Allah indah. Kita boleh melihat firman Tuhan yang boleh kita baca pada hari ini, bagaimana Allah memiliki rencana yang sangat indah untuk orang-orang pilihannya. Namun demikian Allah juga menuntut kepatuhan mereka untuk mengikuti jalan yang telah ditentukan oleh Allah. Sekalipun kita boleh membaca bahwa inilah mengenai silsilah keturunan daripada Raja Daud, namun ini adalah suatu gambaran bagaimana penyertaan Allah, rencana Allah begitu indah di tengah-tengah kehidupan keturunan Raja Daud. Kalau kita memperhatikan Bapak Ibu, silsilah ini disambung dari keturunan Ram. Kalau kita melihat di pasal 2 ayat 10 sampai dengan 17, di mana penulis Tawarikh ini melanjutkan dengan anak-anak Daud yang lahir di Hebron dan Yerusalem, dan dilanjutkan dengan keturunan Salomo dari sebelum sampai tibanya ke pembuangan, serta keturunan Yekonya selama dan sesudah pembuangan. Bapak Ibu saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, garis keturunan yang boleh dituliskan oleh penulis Tawarikh ini adalah suatu silsilah
yang mengambil keturunan dari tahta ahli waris dari kerajaan Daud. Dalam silsilah ini penulis Tawarik menegaskan bahwa Allah telah mengangkat kutuknya dan menegakkan kembali bagi garis keturunan Yekonya sebagai sarana pengharapan kerajaan Israel. Yekonya sendiri dilepaskan dari penjara Babel dan keturunannya yaitu Zerubabel adalah pemimpin komunitas pasca pembuangan. Bahkan Allah menyebut dia sebagai cincin meterai, di mana ia secara langsung membalikkan kutuk terhadap Yekonya. Zerubabel tidak pernah menjadi raja, namun kita tahu di mana penulis Tawarik mengakhiri silsilah kerajaannya dengan Zerubabel sebagai fokus, di mana bangsa Israel harus menaati perintah Allah untuk menempatkan keturunan Daud yang diwakili keluarga Zerubabel sebagai kepala bangsa agar mendapatkan berkat. Bapak Ibu saudara terkasih, dalam silsilah ini kita boleh melihat bagaimana penulis menulis secara beruntut dan baik mengenai bagaimana keturunan itu boleh berjalan dan ada sampai kepada Allah memberkati mereka. Ini menunjukkan bahwa rencana Allah begitu baik dan begitu indah ketika bangsa itu boleh melangkah sesuai dengan kehendak dan perintah Allah. Jadi Bapak Ibu saudara terkasih, sering kita melihat ketika di tengah-tengah kehidupan kita ada persoalan, ada kekhawatiran, kita boleh meninggalkan jalan Allah, sehingga membuat Allah murka dan mengutuk kehidupan kita. Dan kita sering menyalahkan Allah, kita tidak pernah mengoreksi kehidupan kita. Kita boleh melihat bagaimana Allah memberkati mulai dari Raja Daud sampai kepada keturunan-keturunannya. Tuhan boleh menyatakan penyertaannya. Itu membuktikan bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita sekalipun kita telah melanggar perintah Allah. Namun yang meninggalkan Allah adalah kita sendiri ketika kita merasa bahwa Allah telah meninggalkan kita. Namun kita tidak pernah mengoreksi kehidupan kita. Namun hari ini firman Tuhan mengatakan kepada kita melalui silsilah-silsilah yang boleh kita baca ini, menunjukkan kepada kita, membuktikan bahwa penyertaan Allah tidak pernah meninggalkan kita. Penyertaan Allah selalu ada ketika kita semakin setia dan semakin mengandalkan Tuhan dalam hidup kita, maka kita akan memperoleh pegangan untuk boleh terus bergerak maju di hadapan Tuhan Allah. Oleh karena itu, sebagai orang percaya, marilah kita juga mewarisi janji-janji Tuhan sampai hari ini, di mana Raja Daud sampai kepada keturunannya diberkati oleh Tuhan. Demikian dengan kehidupan kita. Kita pun sedang melukis jalan kita bersama dengan Tuhan setiap hari. Mari berikan lukisan yang terbaik, di mana kita fokuskan hidup kita untuk boleh berjalan seturut visi Tuhan, dan kita pun masuk ke dalam rencana Allah sehingga hidup kita mengalami sukacita dan damai sejahtera daripada Allah. Biarlah kiranya Quran firman Tuhan yang boleh kita renungkan hari ini mengajarkan dan meneguhkan hati kita semakin berpengharapan kepada Tuhan. Jangan pernah meninggalkan Tuhan sekalipun, karena janji Tuhan adalah ya dan amin, dan janjinya akan digenapi dalam hidup kita ketika kita mau setia dan taat di hadapan Tuhan Allah. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami kembali bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh kami renungkan pada hari ini. Kami boleh belajar mengenai silsilah keturunan dari Raja Daud sampai kepada keturunannya. Bapa yang baik, kami berdoa bagaimana kepadamu, kami berdoa biarlah kiranya anugerah pertolongan Tuhan yang telah memberkati kehidupan kerajaan Daud, demikian memberkati kehidupan kami sampai kepada keturunan kami kelak. Biarlah kiranya Engkau Allah memampukan kami supaya kami hidup setia dan adil di hadapan-Mu, sehingga perkenanan Tuhan boleh nyata dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kami tutup renungan pada hari ini, dan Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu.
Tuhan Yesus memberkati. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tahta-Mu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah